Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Ya, waktunya kita kembali lagi menjawab pertanyaan masuk yang sudah dipilih tadi sama guru kita Ustadz Maulana di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Emang Ustadz Maulana yang milih? Iya, tadi kan aku minta tolong. Saya minta itu tolong. pamer itu handphone baru. Seuzon aja ya. Aneh gak heran deh. ikut-ikutan. Iya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Instagram dari @qt12. Wah, di cewek ini pasti. Assalamualaikum Ustadz. Kalau di PHK, apakah penyebab kita tidak bekerja keras dan beribadah yang taat? Tapi bagaimana untuk teman saya yang kerjanya bagus, ibadahnya juga rajin, tapi kena PHK juga? Itu gimana Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Boleh nggak kecewa sama Allah dan kecewa sama diri sendiri? Nah, ini Ustadz Maulana mohon izin. Tetap berbaik sangka. Perusahaan itu bisa jadi mem-PHK seseorang bukan karena tidak baik. Tapi karena tidak mampu lagi perusahaan itu menggajinya. Karena mungkin gajinya terlalu besar. Mungkin Iya. karena lagi pandemi. Karena lagi pandemi, Iya. lihat dulu situasi. Perahu ini tidak mampu menampung banyak penumpang. Maka dikurangi. Bukan, jadi jangan buruk sangka. Dan bisa jadi ini takdir Allah supaya kita jadi jauh lebih baik. Seandainya saya tidak keluar dari pesantren untuk ngajar. Atau Nggak ada di nggak mungkin Trans saya TV. ada di Islam itu Indah. Iya, Masya Karena Allah. saya kan orangnya komitmen, setia. Tapi Ustadz minta maaf kayaknya harus jamnya dikurangi sedikit. Oh, jadi Ustadz salah satu korban PHK maksudnya? Enggak juga di PHK. Kita lagi Enggak, ngomongin enggak, PHK. bagi Iya, Ustadz, tugas. Iya kan? Jadi Oh gitu. Jadi Ustadz selama ini di PHK. enggak ada di Saya PHK. baru tahu. Habis itu Ustadz mau ngajar lah. Enggak, ya udahlah kasihlah kesempatan orang lain juga. Bukan di PHK enak aja. Enggak, iya. Maksudnya tapi hanya- tetap berbaik sangka, belajar dari pengalaman, bisa berbagi ilmu dan ternyata setelah keluar ada hikmahnya. Masya Allah. Pasti ada hikmahnya itu. Ternyata pengalaman dari perusahaan itu dia bisa terapkan, dia jadi bikin perusahaan Wah, baru. banyak orang usaha yang lebih Banyak sukses seperti setelah itu. di PHK tadi. Mohon Contohnya maaf. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana gak di PHK. Nggak di PHK. Dia gak boleh Fitnah. gitu. Iya. Jadi gini, Iya, iya, iya. Keong itu keluar dari tempatnya karena enggak muat lagi. Coba jujur, PHK atau enggak? Aneh gak ikut-ikutan. Enggak, ya. Aneh gak ikut-ikutan. Iya, iya. Gak ikut-ikutan. Ya, Enggak. kalau gitu terima kasih banyak, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari hamba Allah, Ustadz Ustazah, Habib izin bertanya nih, saya mempunyai keterbatasan fisik yaitu cacat. Saya nggak punya tangan yang berfungsi untuk kerja dengan baik. Lalu gimana saya harus usaha keras untuk bekerja? Sedangkan Allah aja kasih saya keterbatasan fisik. Apakah Allah menyuruh saya untuk usaha dalam bekerja dalam menjalani hidup ini yang biasa-biasa juga? Mohon pencerahannya ya para guru. Habib Usman mohon izin, tafadhol dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang Allah takdirkan pasti akan ada hikmah yang besar yang akan terjadi. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakannya dan dia akan mendapatkan siksa dari apa yang dia lakukan kejahatan tersebut. Baik mendapatkan kebaikan, keburukan akan mendapatkan keburukan. Jadi intinya adalah bersabar atas apa yang terjadi dalam keadaan sekarang ini. Kerjakan apapun dengan semampunya. Karena kita tidak harus mengerti. Ini menarik nih. Harus jadiin quote. Karena kita tidak harus mengerti dan paham akan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti sayang sama kita. Itu yang harus kita perhatikan. Allah pasti sayang sama kita. Kita nggak harus mengerti takdir yang Allah berikan. Allah sayang sama kita. Allah sangat menyayangi kita karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salat yang rajin, ibadah yang rajin, dekat sama Allah. Bismillah. Masya Allah luar biasa ya Bebe. Jadi kita bicara masalah tentang rahasia Allah itu nggak pernah ada yang tahu ya. Banyak orang sukses, bahkan ada ulama besar itu juga mempunyai keterbatasan fisik ya. Ini Masya Allah luar biasa, buat masnya tetap berbaik sangka kepada Allah karena Allah punya rencana besar buat masnya. Makasih banyak untuk pertanyaannya semuanya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan sekaligus doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Sudah guru-guruku. Maka setelah kita mempelajari jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah work hard atau pray hard. Tapi setelah kita mempelajarinya, maka kita ganti, kita hapus kata atau di situ. Bukan work hard atau pray hard, tapi work hard dan pray hard. Kita menambahkan di antara
berusaha dengan keras dan juga beribadah dengan sekuat tenaga kita. Ittaqillaha mastata', berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga menegur orang-orang yang tidak bekerja. Seandainya rezeki itu datang, yang sudah dijamin itu datang dengan sendirinya, hanya dengan berdoa saja, maka tidak usah Nabi menjadi pedagang. Seandainya rezeki itu datang hanya dengan berdoa saja, maka Nabi tidak pernah mencium tangan seorang kakek yang menjadi pemecah batu. Seandainya rezeki itu datang tanpa usaha, maka Nabi tidak pernah memuji Nabi Daud yang pandai besi. Padahal Nabi Daud adalah seorang raja. Nabi Daud seorang raja, Nabi Daud seorang kaya, Nabi Daud adalah seorang penguasa. Tapi yang dipuji oleh baginda Nabi SAW adalah, saya memuji saudaraku Daud alaihissalam karena dia makan dari hasil tangannya sendiri, yaitu menjadi seorang pandai besi. Maka bekerjalah, karena bekerja itu adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah nafkah yang halal, apalagi memberikan nafkah yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, pekerjaan yang baik, halal banyak, mudah lagi berberkah, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah puas keliling Indonesia, kini saya dicekal kembali. Saya akan mengeksplor jajan kuliner khas Nusantara. Tentunya, saya nggak sendirian nih. Saya bersama teman saya. Saya Marco Ilkic dan saya dari Serbia. Saya juga tertantang untuk mencari kuliner unik, enak, yang belum pernah saya coba sebelumnya. So stay tuned di Cemal Cemil, Yam Yam Yam.